karena nikmatnya sudah tidak ada. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham, Allah memberikan kepada kita nikmat, hadiah terus menerus pada kehidupan kita. Banyak di antara kita yang merasa itu tidak lagi nikmat karena saking banyaknya kemudahan yang kita peroleh. Kalau kita hatinya sudah tidak lagi sensitif terhadap nikmat dan hadiah yang Allah berikan kepada kita, disitulah mulai kita akan merasakan kesempitan dan tidak akan pernah merasakan kecukupan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, manusia itu kalau dikasih nikmat terus menerus, kadang-kadang sensitivitas manusia terhadap nikmat itu menjadi hilang. Contoh, kita mendapatkan sinar mentari setiap pagi tanpa kita berdoa, tanpa kita berharap di waktu malam kita tinggal tidur tanpa kita memohon supaya besok kita disenari dengan mentari. Akhirnya setiap mentari yang kita peroleh setiap pagi tidak pernah terasa, kita rasakan sebagai kenikmatan. Bahkan banyak di antara kita berkeluh kesah terhadap matahari ketika terlalu membakar dengan teriknya. Itulah manusia. Kapan manusia itu baru menyadari bahwasanya matahari itu nikmat? Ketika matahari tidak lagi bersinar 3 hari, cucian tidak kering, hawa terasa dingin, berbagai macam kegiatan tidak mampu kita lakukan ketika suasana mendung, barulah terasa bahwasanya matahari itu nikmatnya besar untuk menghangatkan kita di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita, semoga kita tidak menyikapi nikmat sebagaimana kita menyikapi nikmatnya matahari. Sering dapat kemudahan, sering dapat keringanan dari Allah, dibantu oleh Allah dalam banyak perkara, tapi yang sering kita pikirkan adalah apa yang belum kita peroleh. Tetapi kita jarang untuk memikirkan apa yang sudah Allah kirimkan untuk kita. Tugas terbesar kita itu simple, bersabar tanpa tepi, bersyukur tanpa tapi. Semoga Allah memberikan itu pada kehidupan kita, dan semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih di dalam kita bersyukur kepada Allah setiap hari dan setiap waktunya. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang masalah perjalanan manusia menuju kepada surga. Kita tentunya paham, hidup pada zaman modern hari ini ada satu kondisi yang kita harus hadapi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Apa konsekuensi kalau kita hidup pada zaman modern? Zaman modern itu sering memperjumpakan kita dan memperlihatkan kepada kita tentang segala sesuatu dari pencapaian-pencapaian yang didapatkan manusia. Kita dipertemukan dengan orang yang suaminya sudah mendapatkan jabatan ini. Kita dipertemukan dengan sosial media seseorang yang ternyata keluarganya sudah mendapatkan profit dagangannya sebesar ini, dan terus kita diperlihatkan itu setiap waktunya. Kita harus melihat rumahnya, kita harus melihat mobilnya, kita harus tahu ATM-nya. Bahkan terkadang walaupun kita tidak mau melihat, tiba-tiba muncul di timeline ketika kita sedang scrolling di antara sosial media, ketika kita sedang bermain. Itu menjadikan bahwasanya melihat terus manusia dan melihat terus apa yang didapatkan manusia, kata para ulama, bisa mematikan hati manusia. Karena sesungguhnya semakin sering kita melihat kejadian, semakin sering kita melihat dan mengintip kehidupan orang lain, semakin terkadang membawa pengaruh buruk. Dan buruknya pengaruh mata ketika sudah melihat itu jauh lebih buruk daripada pengaruh gula dan glukosa masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Melihat, akhirnya jadilah membandingkan. Kalau sudah mulai membandingkan, akhirnya mulai menuntut. Kalau sudah mulai menuntut, akhirnya menjadi obsesi, dan akhirnya kalau tidak tersampaikan, akhirnya terjadi banyak sekali emosi dan kemarahan di dalam kehidupan kita. Dimulai ketika kita melihat, lalu terjadilah perbandingan antara kita dengan orang yang kita lihat. Itulah kondisi hari ini. Ketika kita paham bahwa kondisi hari ini dikepung kita dengan sosial media yang menjadikan kita harus terus melihat apa yang dicapai oleh orang. Suaminya sudah dapat apa, suaminya sudah dapat jabatan apa, suaminya dapat promosi apa. Itu yang terkadang menjadikan kita sadar atau tidak sadar, akhirnya kita lupa memikirkan bagaimana kehidupan kita berikutnya, yaitu pencapaian yang harusnya kita lakukan ketika menuju kepada garis kematian.
hidup. Karena kita paham bahwasanya kita beriman kepada dua babak, ada babak satu, ada babak dua. Kita harus paham, filosofnya orang yang beriman itu simpel. Hidup itu bukan apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu nanti tinggalkan dalam urusan dunia, bukan itu. Tapi hidup itu simpel, apa yang sebenarnya akan kita bawa menuju kepada kehidupan kita berikutnya, pada kehidupan yang sejatinya, tidak ada finishnya, tidak ada endingnya, tidak ada garis akhirnya. Dan itulah yang menjadikan kita paham, hidup tidak akan pernah disebut hidup sampai kita berjumpa dengan kehidupan di akhirat. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti kenapa kita membahas tentang jalan kita ke surga. Kenapa pembahasan ini menjadi pembahasan yang harus kita hadirkan di dalam ritme aktivitas kita. Siang hari, duha, kita membicarakan tentang surga. Emang sepenting apa membicarakan surga? Penting. Karena kalau pikiran kita, obrolan kita, omongan kita tidak ada pembicaraan tentang surga, maka tidak akan pernah lahir kekuatan di dalam kehidupan kita untuk terus beramal. Karena surga itu memberi kepada kita sebuah kekuatan untuk tahu dan untuk yakin bahwasanya ada sebuah tempat yang menjadi harapan kita setelah kehidupan kita di dunia. Nah, itulah yang menjadikan kita mempelajari perjalanan kita menuju kepada surga. Kita ya, ada yang hafal Quran kah? Oh ya. Kita kemarin pada kesempatan yang terakhir kita buka halaman 44. Kita kemarin membahas tentang bagaimana keutamaan berbakti kepada orang tua. Dan kita kemarin baru sampai pada pembahasan muqaddimah. Kita sampai pada pembahasan prolognya. Dalam pembahasan prolognya, kalau tidak salah, saya menyampaikan ada 3 poin yang harus dimengerti dan harus dipahami. Setiap orang tua, sebelum orang tua menuntut haknya, bagaimana seorang anak hormat kepadanya, berbakti kepadanya, maka setiap orang tua harusnya memahami tentang 3 perkara. Karena pembicaraan tentang birrul walidain, pembicaraan tentang berbakti kepada orang tua, itu pembicaraan yang sejatinya tidak akan sempurna sampai betul-betul kita melaksanakan kewajiban kita selaku orang tua sebelum kita menuntut kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita berbuat baik kepada kita. Kesalahan besar orang tua, siapapun itu, kesalahan besar orang tua itu adalah ketika mereka selalu berbicara tentang haknya untuk dihormati, haknya untuk ditaati, tapi orang tua yang menuntut hak ini lupa ada banyak kewajiban yang harusnya dia tunaikan, tetapi dia tidak sadar kewajiban itu dia lalaikan, yang menjadi sebab kausalitas. Kalau dirimu tidak memberikan kewajiban, jangan harapkan anakmu berbakti kepada dirimu, karena Allah menetapkan hukum kausalitas, sebab pasti ada akibat yang kita nanti akan hadapi. Makanya kemarin akhirnya kita membahas tentang 3 poin besar. 3 poin besar yang harus dipahami oleh setiap orang tua sebelum orang tua menuntut haknya supaya mendapatkan bakti anak kepada dirinya dalam konteks birrul walidain. Ada 3. Yang pertama, kita harus paham bahwasanya hukum kausalitas itu Allah tetapkan pada kehidupan manusia. Makanya kita dapati ada pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang anak durhaka kepada bapaknya. Ketika sang bapak menyeret anak itu berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ternyata tersingkap sebuah fakta sejarah yang tidak diketahui Umar bin Khattab. Ternyata bapaknya durhaka kepada sang anak sebelum anak durhaka kepada orang tua. Sang anak mendapatkan ibunya tidak beriman karena ibunya seorang majusi, jadi bapaknya itu nekat menikahi wanita majusi yang menyembah kepada api. Yang kedua, bapaknya tidak memberikan nama yang di dalamnya ada doa kepada sang anak karena nama anak itu adalah Ju'lan. Yang ketiga, yaitu bagaimana sang bapak tidak pernah mengajarkan satu huruf yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Dan akhirnya kelalaian seorang bapak melaksanakan kewajiban, ketika benda itu bengkok,
bayangan pun akan menjadi bengkok, dan anak pun akhirnya durhaka kepada orang tua. Jadi akhirnya ibu, kita tidak bisa terus menerus menjadikan anak menjadi kambing hitam atas apa yang tidak kita peroleh, atas ketidakpuasan kita menjadi seorang ibu, atas ketidakpuasan kita menjadi seorang mama. Lalu akhirnya kita sering sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak perlu kita ucapkan. Capek dulu saya ngelahirin kamu, capek dulu saya mengandung kamu. Lah itu bukankah kewajiban? Dan kita juga harus paham, anak kita juga nggak minta dilahirkan. Kita yang minta anak itu dilahirkan. Kita yang minta kepada Allah supaya anak-anak yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz itu turun untuk kita dan menemani kita. Tapi ternyata sering kita lupa, ternyata waktu dilahirkan kita tidak siap. Segala pilihan dan segala doa itu pasti ada konsekuensinya. Makanya akhirnya berhentilah menjadi orang tua yang terus menjadikan anak menjadi sasaran target tembakan dari kambing hitam. Terkadang yang harus kita lakukan adalah jangan-jangan ini salahnya dimulai dari saya. Jangan-jangan kita kurang tirakat, jangan-jangan kita kurang berusaha untuk sholih, jangan-jangan malam kita kurang panjang, jangan-jangan tilawah kita kurang begitu banyak, yang akhirnya berdampak sama anak kita. Orang tua itu perlu tirakat, orang tua itu perlu mujahadah, orang tua itu perlu usaha untuk membujuk dalam tanda kutip kepada Allah, supaya Allah membentuk anak kita yang bisa melapangkan hati kita, menyenangkan hati kita dengan seluruh usaha yang kita lakukan. Kadang-kadang ketika kita tirakat, bersabar sama suami kita, mungkin di situ ada kebaikan yang Allah berikan untuk anak kita. Tapi kadang-kadang kita pengen anak kita damai sama kita, padahal kita sering bertengkar dengan suami kita di depan anak kita. Tapi ironisnya setelah 3 hari kita bertengkar, kita menganggap memori anak itu sudah lupa. Lalu kita berkata sama anak kita, kamu itu kalau ngomong sama mama itu yang tenang, yang lembut. Padahal 3 hari yang lalu sang anak melihat bagaimana mamanya membentak suaminya, membentak bapaknya. Kadang-kadang kita sering lupa kesalahan kita, tapi kita sering ingat kekurangan dan kesalahan anak kita. Inilah yang menjadikan kita paham. Pembicaraan birrul walidain itu selalu dimulai dari proses orang tua yang mengevaluasi diri sebelum dia mengevaluasi sang anak. Mungkin sholat sunnah kita kurang panjang, dzikir kita kurang konsisten, tilawah kita kurang banyak, sabarnya kita sama suami kurang begitu panjang. Akibatnya yang kita rasakan pada anak kita. Ibu sudah pernah mendengarkan kisah saya tentang seorang wanita yang beliau bertanya sama seorang ulama besar, seorang syekh. Dia tanya kepada syekhnya, "Syekh, saya punya anak 2. Anaknya baru 2. Lalu syekh itu ditanya, "Anak saya 2, pertanyaanmu apa?" "Iya, anak saya pertama, Masya Allah, susah sekali saya kalau mengendalikan anak pertama. Orangnya tidak taat, suka membantah, membentak saya, dan lain sebagainya. Tapi saya punya anak yang kedua. Anak kedua saya lembut, baik, taat, dan betul-betul berbeda dengan anak yang pertama." Pertanyaan awam seorang ibu kepada seseorang yang berilmu, kenapa lahirnya dari rahim yang sama, benihnya dari laki-laki yang sama, tapi bisa lahir dalam kondisi yang sangat berbeda antara anak pertama dengan anak yang kedua? Kalau kita perhatikan itu kan seharusnya nggak terlalu beda kan Bu. Kalau cetakan, kalau kita sebelum cetak, lalu kita komposisi gandumnya, komposisi RAM-nya sudah digramisasi, pasti biasanya tesnya itu kurang lebih sama, ya atau tidak? Harusnya kan begitu. Kalau cetakan misalkan kita membuat martabak, lalu ketika membuat martabak dibuat standar gramisasi, garamnya di gram, gulanya di gram, semuanya perlu ditimbang dalam gram. Maka kalau gramisasi itu kan biasanya akhirnya tesnya itu tidak jauh beda. Tapi pertanyaan ibu itu simpel, sederhana, pertanyaan orang awam. Rahimnya sama, benihnya sama, tapi kenapa kok antara yang pertama dan yang kedua berbeda? Perhatikan jawaban seorang syekh. Jawaban ini menjadi pelajaran untuk kita, untuk saya, untuk keluarga saya, untuk ibu. Syekhnya lalu bertanya balik sama perempuan yang polos ini. Lalu mengatakan,
Bagaimana kondisi ibu ketika mengandung anak pertama? Apa yang terjadi antara ibu dengan suami? Rukunkah, damaikah, tenangkah, atau justru perang dunia yang sering terjadi? Maka sang wanita ini lalu terdiam dan menjawab, iya Syekh, sorohatan, secara jujur saya mengatakan, saya ketika mengandung anak pertama, saya masih memiliki banyak emosi. Suami saya pun merespon dengan emosi. Pertengkaran terjadi sering ketika kami menikah. Saya sering membantah, saya pernah keluar dari rumah ketika saya sedang mengandung, kecewa dengan salah satu keputusan suami. Saya pergi dari rumah ya dengan niatan supaya dijemput sang suami gitu. Dan itu yang terjadi. Kalau ibu ketawa itu malah saya curiga. Jangan pernah keluar rumah, Bu, kalau bertengkar. Itu dosa sangat besar sekali. Kalau sedang bertengkar di rumah, walaupun sesempit apa dada kita dan pikiran kita, jangan pernah membuka pintu rumah. Sekalinya ibu membuka pintu rumah, yang bertepuk tangan di pojok rumah ibu adalah setan, karena ibu sekalinya keluar dosa sangat besar sekali. Ya. Saya pernah Ustadz bertengkar, saya usir suami saya, pergi kamu. Suami saya bilang, lah ini kan rumah saya. Oh iya ya. Enggak, itu bercanda. Maka akhirnya, aduh macam apa ini keluarga? Sampai mana sih tadi? Maka akhirnya sang perempuan itu menjawab semacam itu. Lalu syekhnya tanya lagi, ibu, gimana ibu ketika mengandung anak kedua? Ketika saya mengandung anak kedua saya lebih tenang, suami saya juga lebih tenang, saya sudah sering ikut ngaji di kota wisata. Nah, ini tambahan dari saya. Kemudian saya sudah ikut banyak sekali kajian para syekh ketika di Riyadh gitu. Maka saya banyak menghadiri halaqah ilmu, mendengarkan bersama dengan sang suami. Akhirnya lebih tenang, jauh lebih tenang daripada kondisi yang pertama. Lalu syekhnya tersenyum dan berkata, itulah orang yang berilmu, Bu. Orang berilmu itu insya Allah paham tentang segala pertanyaan dengan izin Allah. Maka akhirnya syekhnya tersenyum. Bagaimana kondisimu dengan suamimu, maka itulah yang Allah cetak pada anakmu yang pertama. Bagaimana kondisimu dengan suamimu yang kedua, maka Allah cetak yang kedua. Makanya Masya Allah ya Bu, saya pernah mengikuti sebuah pelatihan medis. Ternyata saya mendapati beberapa dokter menyampaikan apa yang terjadi pada seorang ibu ketika mengandung itu sangat mempengaruhi janin yang terbentuk di dalam rahimnya. Ibu sedang benci sama orang, lalu ibu susah memaafkan orang itu. Janin itu akan merekam seluruh gejolak emosi seorang wanita ketika mengandungnya. Kenapa ibu? Karena janin menarik nafas sama dengan ibu selama 9 bulan. Aliran darahnya sama dengan aliran ibu selama 9 bulan. Makanannya sama dengan makanan ibu selama 9 bulan. Ibu makan pete dia. Ibu makan jengkol, naudzubillah min dzalik. Dia makan jengkol. Maka akhirnya itulah yang menjadikan kenapa di dalam Islam, kenapa wanita yang mengandung harus tenang, harus selesai PR pada dirinya, harus selesai dengan tidak ada kebencian, harus membaca Al-Quran. Dan maaf ya Bu, kalau membaca Quran bagi orang hamil itu tidak selalu harus surat Yusuf dan surat Maryam, semua Quran. Jangan kemudian ketika hamil surat Yusuf Ustadz supaya ganteng kayak Yusuf, surat Maryam supaya kalau perempuan kayak Maryam. Berarti kalau membaca surat Al-Baqarah kayak sapi. Ibu-ibu yang ketawa-ketawa istighfar ini ya, habis ini sholat taubat. Oh, kalau baca astagfirullahaladzim berarti pelaku ini dulu. Ini kajian di Darussalam tuh mulainya kapan? Maka akhirnya itu yang harus kita baca. Makanya membaca Al-Quran, kenapa? Karena pengaruhnya turun kepada sang anak. Ibu, saya sampaikan kisah Israiliyat. Tahu kisah Israiliyat? Insya Allah tidak tahu ya. Kisah Israiliyat itu kisah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad datang. Terjadi pada apa yang pernah menimpa kepada kaum Bani Israel. Itu namanya Israiliyat.
sikap Ahlussunnah terhadap hadis, kalau kategori hadisnya adalah hadis Israiliyat, tidak dibenarkan, tidak didustakan. Paham Ibu? Ya. Ada kisah Israiliyat yang terjadi bahwasanya keluarga Yakub, bahwasanya Yakub itu memiliki 2 istri. Nabi Yakub itu memiliki 2 istri. Istri yang pertama bernama Lea. Lah, asalnya Nabi Yakub ini ingin menikahi seorang perempuan yang namanya Rachel, Bu. Dia senang sama Rachel karena kesolihannya. Beliau ngelamar. Ketika ngelamar, Nabi Yakub tidak memiliki harta. Akhirnya bekerja dalam beberapa tahun yang disepakati untuk bisa menjadi mahar untuk melamar Rachel. Ternyata ketika sudah selesai pekerjaan itu, sang bapak tahu ini yang harusnya yang pengen juga nikah itu Lea. Lea itu kakaknya Rachel, Bu. Akhirnya sang bapak berkata, hari hanya sudah datang. Nabi Yakub datang lalu mengatakan, saya nikahkan kamu bukan dengan Rachel tapi dengan Lea. Tapi cintanya Nabi Yakub kepada Rachel itu besar. Maka akhirnya Lea itu terbakar. Bagaimana beliau memiliki rasa cemburu. Maka rasa cemburu itu ada di dalam hatinya Lea. Sampai akhirnya Nabi Yakub menikah kembali dengan adiknya Lea yang bernama Rachel. Karena memang pada waktu dulu syariat itu tidak sama dengan syariatnya Nabi Muhammad. Dulu boleh menikahi kakak dan adik, naik ranjang atau turun ranjang. Benar kan ya? Ya. Naik ranjang atau turun ranjang. Dalam syariat sebelum kita diperbolehkan, karena syariat itu beda, yang sama itu tauhidnya. Masya Allah ya. Akhirnya Nabi Yakub dari Lea memiliki 10 anak. 10 anak inilah yang akhirnya rasa cemburunya ketika punya saudara satu bapak beda ibu yang bernama Yusuf. Yusuf itu dari istri yang kedua, Bu, yang bernama Rachel. Maka akhirnya Rachel itu dinikahi sama Nabi Yakub, punya anak Benyamin sama Yusuf. Sampai akhirnya kita mendapati dalam catatan kisah Israiliyat itu adalah ternyata kecemburuan ibu itu nurun sama anak. Makanya 10 anaknya itu benci kepada Nabi Yusuf. Bukan karena Nabi Yakub itu pilih kasih, enggak, Bu. Masa Nabi pilih kasih? Itu narasi yang enggak benar kalau dikatakan Nabi Yakub pilih kasih. Enggak. Pilih kasih sama anak itu dosa. Apakah seorang Nabi tidak tahu bagaimana mentarbiah anak, Bu? Kalau ada seorang bapak disebut namanya di dalam Al-Quran, dipuji Nabi Yakub ketika dia selalu curhatnya sama Allah. Masa seorang bapak bernama Yakub tidak ngerti tentang bagaimana menyayangi anak-anaknya? Jadi saya tidak membenarkan narasi yang mengatakan Nabi Yakub tidak adil sama anak. Tidak gitu. Yang namanya cinta tetap, Bu. Ini saya akan sampaikan Ibu. Ibu-ibu kan anaknya banyak. Saya anaknya banyak. Anak saya 8. Kalau saya mencintai anak, boleh nggak saya mencintai misalkan anak yang keempat atau anak yang kelima atau anak yang ketiga, saya lebih cintai dia daripada kakak dan adik-adiknya. Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Siapa yang mengatakan tidak boleh angkat tangan? Nggak boleh. Siapa yang mengatakan boleh? Boleh. Kalau saya punya anak banyak, Ibu, saya mencintai salah satunya lebih besar daripada kakaknya dan adiknya. Kalau cinta itu hanya di hati, boleh. Namanya cinta itu turunnya dari siapa? Allah. Yang tidak boleh itu kalau cintanya saya kepada anak saya salah satunya menyebabkan saya tidak memperlakukan dengan adil, itu yang tidak boleh. Karena apa? Cinta itu datang dari Allah. Makanya maaf ya, hatta Rasulullah itu istrinya ada Ibunda Zainab, ada Ibunda Maria Qibtiyah, ada namanya Ummu Salamah, ada namanya Ibunda Aisyah. Tapi seluruh istri-istrinya Nabi, siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Ibunda Aisyah. Makanya ibu tahu doanya Rasulullah itu apa? Allahumma la talumuni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, jangan engkau mencela saya atas apa yang tidak saya kuasai, di mana ini hanyalah engkau yang menguasai. Apa itu maksud doanya Nabi?
rasa cintanya beliau kepada Ibunda Aisyah itu lebih besar, walaupun semuanya mendapatkan perlakuan yang sama oleh Rasulullah dan tidak ada satupun yang dibedakan. Kita sama anak pun sama, Bu. Saya lebih senang, saya lebih sayang anak yang keempat misalkan. Kenapa? Anak saya keempat itu Masya Allah, saya datang langsung seneng, sambut, meluk, mijitin, ngambilin air minum. Kalau abang-abangnya iya juga, tapi harus diperintah. Akhirnya cinta kita itu lebih besar kepada yang keempat. Kalau hanya cinta doang, tidak ada masalah. Tapi perlakuan tetap adil. Dan ibu dan saya tidak boleh mengekspresikan seakan-akan di mata mereka itu kita lebih mencintai. Tetap di mata mereka harus tetap sama. Walaupun cinta di dalam hati tidak bisa untuk dipaksa. Maka kembali kepada kisah tadi. Maka akhirnya Nabi Yakub lebih mencintai Rachel. Yang akhirnya menyebabkan putra-putra dari istrinya Nabi Yakub, dari istri yang pertama itu, karena ibunya terbakar cemburu, nurun sama sang anak. Sampai anak pun menyimpan rasa cemburu kepada Yusuf alaihissalam. Apa pelajaran yang kita ambil dari kisah Israiliyat ini? Pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Israiliyat ini adalah apapun yang terjadi pada hati seorang wanita ketika dia mengandung, itu sangat berdampak dengan pembentukan janinnya. Dan bagaimana anak itu ketika lahir. Makanya akhirnya kita mulai pada narasi kita sebelumnya 1 bulan yang lalu. Sesungguhnya kita kalau mendapati anak kita belum melegakan hati kita, jangan buru-buru menjadikan anak kita kambing hitam. Tapi coba deh kita melihat kepada diri kita. Jangan-jangan kita pernah melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak sadar. Akhirnya mendapatkan hukuman melalui anak-anak yang hari ini memperlakukan kita. Mungkin ibu pernah membentak suami ketika hamil, Allah jadikan anak ibu membentak ibu. Mungkin ibu pernah membentak orang tua ketika orang tuanya dulu ketika sepuh, lalu akhirnya Allah mengirimkan hukuman cash. Anak itu membentak kita karena kita membentak orang tua kita. Semua bisa terjadi. Hidup itu dimulai ketika kita mengevaluasi. Jangan terus-terusan memakai narasi kita korban. Kita mama yang jadi korban perlakuan anak yang tidak baik. Kita ibu yang menjadi korban anak yang tidak birrul walidain sama seorang ibu. Coba deh narasinya dirubah. Jangan pakai narasi korban, tapi narasinya adalah narasi evaluasi. Mungkin ada hal yang kita belum maksimalkan. Itu yang harusnya kita enak, Bu. Banyak sekali, Bu. Ibu tahu hari ini generasi Z. Generasi Z itu anak-anak ibu dan anak-anak saya. Umur yang 17, 20, 21, 22 itu generasi Z, Bu. Generasi Z. Ternyata hari ini kita mendapatkan sebuah fakta yang mencengangkan. Generasi Z itu hari ini menghadapi problem serius. Mental illness. Penyakit kejiwaan. Ada bipolar, ada depresi, ada frustasi, ada NPD, narcissistic personality disorder, semuanya, Bu. Dan ternyata ada satu penelitian dari semua rangkaian mental illness yang hari ini menjamur di antara generasi Z, itu ada sangkut pautnya dengan satu benang merah. Dendamnya anak generasi Z sama orang tua mereka. Coba, Bu. Kita kan tidak ingin kondisi ini semakin parah, semakin buruk. Dan akhirnya apa? Akhirnya bisa mengakibatkan perkembangan anak kita itu menjadi rusak, Bu. Saya kemarin ketemu dengan seseorang itu cerita, ada seseorang bisa melakukan zina. Ada seorang laki-laki sudah besar melakukan zina. Ketika digali kenapa dia suka zina, dan selalu kalau berzina itu dengan perempuan yang lebih tua. Kalau zina itu selalu dengan perempuan yang lebih tua. Digali, lalu diajak ngobrol. Terungkap, Bu. Apa yang terungkap? Ternyata sang anak dari kecil dia mendapatkan tekanan dari ibunya, dari mamanya. Makanya mamanya itu selalu bilang, kamu tuh ndak mampu, kamu itu ndak mampu, kamu itu ndak mampu, kamu tuh nggak bisa. Kata-kata itu paling sering. Akhirnya sang anak dendam menurut versinya dia. Dendamnya itu dibawa ketika dia sekolah, dia ingin membuktikan kepada mamanya bahwasanya dia bisa.
Tapi ternyata inner child itu, luka pengasuhan itu tidak hilang, Bu. Ketika dia sudah gede, walaupun sudah punya istri, akhirnya melakukan perzinahan, naudzubillahi min dzalik, dan akhirnya ketahuan sama istrinya. Lalu ketika ketahuan itu, istrinya itu kaget. Karena apa? PSK yang dipesan itu selalu lebih tua. Ternyata ketika diobservasi, ternyata ketahuan. Ternyata dia secara batin lukanya itu dari mamanya yang terus mengatakan kamu nggak bisa, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Akhirnya dia membuktikan itu, dan akhirnya sampai urusan syahwatnya pun hanya untuk membuktikan kepada orang tuanya, orang yang lebih tua, supaya dia merasa dia menang dengan urusan itu. Coba, Bu, ini kan menjadikan kita ini kan harus betul-betul akhirnya evaluasi, mencari orang tua yang bisa menyalahkan anak banyak. Tapi mencari orang tua lebih mengevaluasi dirinya, itu yang hari ini jarang kita dapatkan. Marilah kita, kalau kita lagi gendong anak kita, kalau tiba-tiba nakal, kita mikir, salah saya apa ya? Kalau tiba-tiba kita dapetin anak kita melakukan sesuatu di luar kontrol, coba deh pertama kali ngelihatnya dari kita, dari titik netral ketika kita harus mengevaluasi. Karena apa? Saya sudah menyampaikan pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 yang sudah kita kaji pada pertemuan kita sebelumnya. Kita mentadaburi sebuah doa yang Allah abadikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang 15. Apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita akan berdoa pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ya Allah, tolong perbaiki dan berikan kebaikan kepada keturunanku. Setelah kita meminta supaya Allah memberikan perbaikan pada keturunan kita, apa yang kita minta sama Allah setelah itu? Inni tubtu ilaika. Saya taubat ya Allah. Berarti orang tua yang berdoa kepada anak, maka sesungguhnya Allah itu ngasih tahu, kalau kamu berdoa sama anak, pertama kali yang kamu lakukan setelah kamu berdoa meminta perbaikan untuk anakmu, maka Allah nyampaikan patternnya, polanya, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Saya taubat ya Allah, saya evaluasi ya Allah, saya yang ambil salahnya ya Allah. Itu yang Allah ajarkan untuk kita. Komandan yang paling hebat, Bu, bukan komandan yang memenangkan perang doang, tapi komandan yang paling hebat itu komandan yang tahu kalau ada salah pada anak buahnya, dia bisa mengatakan yang salah saya, karena tidak ada anak buah yang salah, selalu komandannya yang salah. Itu komandan yang baik. Dan itulah harusnya kita, Bu. Anak kita itu hanyalah prajurit, kita ini komandannya, kita ini komandannya. Dan ketika ada sesuatu yang salah pada anak kita, jangan buru-buru menyalahkan anak buah. Kita yang harusnya memperhatikan kembali titik kritis evaluasi kita. Saya sebagai bapak, ibu sebagai seorang mama dan seorang ibu, itulah titik kritis yang hari ini hilang. Bagaimana kita mengevaluasi kita selaku seorang ibu dan sebagai seorang bapak. Faham sampai di titik ini? Alhamdulillah. Sekarang mari kita membahas poin yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Setelah kita memahami betapa luar biasanya kita, bahwasanya kita pada kehidupan kita itu adalah kita harus mengevaluasi kita selaku orang tua. Sekarang mari kita memahami, kalau begitu birrul walidain itu keutamaannya apa? Kita bahas dulu kan. Karena sesungguhnya kalau kita akan melakukan sesuatu tanpa kita mengetahui alasan kita melakukan itu, maka kita tidak akan pernah konsisten mengerjakan itu. Kita harus paham dulu sebelum nanti kita bahas birrul walidain itu bagaimana Ustadz. Nanti kita bahas berikutnya. Nanti kita akan juga bahas apa sih yang menjadikan anak tidak bisa birrul walidain kepada orang tua. Sekarang kita bahas dulu. Apa sih pentingnya bagi kita untuk birrul walidain pada kehidupan kita? Maka setidaknya Ibu ada 6 alasan indah kenapa kita selaku orang tua, ya, kenapa selaku anak kita ini harus betul-betul birrul walidain kepada orang tua kita.
alasan-alasan ini yang kita harus pahami dengan baik supaya memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita mengerti kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, dan kita nanti yang menanamkan kepada orang tua kita, menanamkan anak kita bagaimana kewajiban dia kepada birrul walidain dan apa buah manis yang dia dapatkan kalau dia birrul walidain. Sekarang ada 6. Dilihat posternya. Sudah dapat posternya? Oh belum, ya sudah, tidak apa-apa. Kita buka dulu yang pertama. Sebelum kita membahas itu, ada 2 poin penting yang saya ingin sampaikan ya. Nanti ibu juga sampaikan kepada putra dan putrinya. Saya juga menyampaikan putra dan putrinya. Kewajiban birrul walidain itu yang dilakukan anak itu sebenarnya bukan berpulang kepada kepuasan kita sebagai orang tua, tapi itu merupakan sebuah kebaikan yang berpulang kepada anak kita. Ini harus kita sampaikan sama anak kita, ibu. Paham di sini, ibu? Anak itu seringnya gini. Anak itu menganggap birrul walidain itu supaya orang tua saya puas, supaya orang tua saya bahagia. Ini narasi salah ini. Karena apa? Kalau dia sudah menganggap birrul walidain itu adalah untuk kepuasan bapak dan ibunya, maka hubungannya itu hanya hubungan transaksional. Ya sudahlah, memang takdirnya saya anak, mau ngapain? Biar puas mama saya. Kan begitu, banyak nggak ngomong kayak gitu? Banyak. Ini nggak boleh kita benarkan. Ini dulu yang saya juga miliki ketika saya waktu SD. Saya ketika waktu SD mikir, berbakti kepada orang tua itu supaya orang tua kita bahagia. Bukan itu intinya, bukan di situ. Kita harus ingat, fa'in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya perbuatan baik itu tidak kembali ke siapapun. Kembalinya ke siapa? Li anfusikum. Kembalinya itu untuk kamu. Sama ketika kita berbuat baik dan birrul walidain kepada orang tua, satu yang harus kita benarkan untuk kita. Kalau ibu-ibu masih punya orang tua di sini masih lengkap, alhamdulillah. Maka kalaupun ibu berbuat baik kepada orang tua ibu yang hari ini di Cibubur, mungkin hari ini di Kemang, mungkin hari ini di Jakarta, Jagakarsa dan berbagai macam tempat mereka tinggal hari ini. Kalau ibu berbuat baik kepada orang tua itu bukan untuk orang tua ibu, tapi sejatinya kembalinya untuk kita. Jadi bukan masalah kepuasan orang tua, bukan masalah kebahagiaan orang tua. Karena yang bisa membahagiakan itu hanya Allah. Kita tidak bisa membahagiakan orang kecuali Allah yang mengizinkan. Sehingga nanti kalau kita ngasih tahu sama anak, saya tuh sudah mulai ngasih tahu tuh, terutama anak saya misal Ja'far yang sudah mulai besar gitu. Saya tuh sering ngomong kayak gini, nak, kamu berbakti sama Abi, dengerin kata-kata Abi dan ibumu, itu bukan karena Abi dan ibumu ini haus dengan sikap baikmu. Enggak, nak. Abi sama Bibu itu sebenarnya sudah bisa saling memberi kebaikan. Tapi kalaupun kamu harus berbuat baik kepada abimu dan ibumu, Bibu, itu semata-mata karena kebaikan itu untuk kamu di masa mendatang. Kalau kamu kemana-mana harus izin dulu sama Bibu, mau apa-apa harus izin dulu sama ibumu, itu karena Abi ngajarin. Karena kebaikan kamu kepada ibumu itu tidak kembali kepada ibumu. Masalah ibumu, Abi sebagai suaminya yang nanti akan mencoba untuk membangun sebuah kebahagiaan untuknya. Tapi kalau kamu berbuat baik sama ibumu dan kepada Abi, itu bukan karena Abi haus dengan pujian kata-kata baikmu, tapi kebaikan itu berpulang kepada dirimu di masa mendatang. Itu yang harus selalu kita sampaikan. Kalau kita nggak sampaikan itu, Bu, kita diem aja, menjadi orang tua silent, apa aja kita tidak pernah omongkan, susah. Akhirnya anak kita bertumbuh tanpa ngerti bagaimana kesadaran dia. Makanya yang pertama yang kita harus pahamkan adalah birrul walidain. Bukan tentang masalah orang tua kita menjadi puas dengan apa yang kita lakukan, tapi sebenarnya itu kewajiban yang berpulang kebaikannya kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita harus paham, kesolihan pribadi itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada ibunya dan bapaknya. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah. Kesalihan yang dia bangun ternyata tidak diiringi dengan komitmen ketika dia memperlakukan orang tuanya dengan baik, maka sesungguhnya
tidak akan sempurna seseorang dalam solihnya sampai mereka mengistimewakan orang tua mereka. Makanya maaf ya, kan berulang-ulang saya sering mengatakan, sering ngaji, sering ikut kajian, tapi orang tuamu meneteskan air mata, susah dapat kriteria solih dari Allah. Karena kriteria solih di hadapan pandangan Allah itu, solihmu berbanding lurus dengan kebaikanmu kepada orang tuamu. Itu yang kita harus paham. 2 poin ini mengerti? Mengerti insya Allah. Sekarang mari kita bahas, apa alasan kita ketika berbuat baik kepada orang tua kita. Yang pertama, kita harus paham, karena sesungguhnya ibadah yang sangat istimewa itu ibadah ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Saking begitu istimewanya ibadah ini dalam kehidupan seorang hamba, maka ibadah ketika kita berbuat baik kepada orang tua itu dikatakan oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ibadah yang dibayar kontan 2 kali, di dunia dapat, di akhiratnya dapat. Itu adalah ibadah berbakti kepada orang tua. Saya sampaikan itu. Maaf ya Bu, ibu taat sama suami, apakah pasti mendapatkan balasan di dunia? Ini bentuk pertanyaan. Apakah ibu, kok dia yang protes ya? Apakah ibu taat sama suami, ibu langsung rasakan balasannya di dunia? Ya atau tidak? Yakin? Ada enggak seorang istri taat sama suaminya tapi dia sedih, suaminya tidak membalas kebaikan yang dia berikan? Ada atau tidak? Tadi katanya iya. Cepat sekali jawabannya berubah. Artinya tidak semuanya, ya. Ada yang dapat langsung, ada yang dapat langsung. Ibadah itu terkategori secara sederhana 2. Ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalasnya di akhirat. Ada di antara ibu taatnya luar biasa sama suami, masya Allah. Suami datang dilepaskan jaketnya, dilepas sepatunya, dilepas kaos kakinya, dibuatan teh itu anget, dipijitin sampai setengah jam gitu. Walaupun saya ngomong ini berat banget ya, tapi mungkin gitu. Kalaupun ada nggak suaminya cuek gitu, dipijitin sama istrinya lalu dia main scrolling gitu, nelpon? Ada atau tidak? Jujur banget ibu. Karena memang ibadah itu tidak selalu mendapatkan ganti cash di dunia. Betul? Ada nggak orang yang sedekah rajin tapi tidak kaya raya, tetap biasa standar aja hidupnya, dia tidak menjadi miliarder? Ada atau tidak ada? Ada. Ada nggak di antara ibu-ibu rajin tahajud tapi masalahnya tetap banyak, setiap harinya dia cuma, ya sudah Bu, mari kita selesai kajian kita. Aduh. Ini kelihatannya ngaji tuh karena bebannya berat ini kelihatannya. Makanya pada datang ke sini. Artinya bahwasanya ibadah itu ada yang Allah tahan di dunia untuk dibalaskan di akhirat. Dan enak loh Bu. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan dalam ibadah itu bukan hanya ibadah itu ditolak sama Allah. Kalau kata Abdurrahman bin Auf, yang kita khawatirkan dalam ibadah itu apa? Kalau balasannya cuma di dunia tok, di akhiratnya nggak ada. Itu juga kita khawatirkan. Tapi ibadah baktinya manusia kepada orang tuanya, hatta walaupun orang tuanya dalam kondisi kafir, ibadah berbakti kepada orang tua dari waktu, pengorbanan, kesempatan, sen, rupiah, dan semuanya, itu semuanya dibalas oleh Allah 2 kali. 1 di dunia, di akhiratnya masih ditambah lagi dengan kelipatan tidak terhingga. Makanya Bu, ibu pernah nggak dapetin orang
yang dia berbakti kepada orang tuanya secara tulus dan ikhlas, walaupun dia mendapatkan kesulitan, tapi pertolongan Allah selalu lebih besar. Saya biasanya kalau dapetin ada laki-laki, perempuan nakal, tapi dia masih baik sama ibunya dan bapaknya, saya masih berprasangka 70% orang ini akan tobat. Kenapa? Karena kebaikan dia kepada orang tua itu dibalas oleh Allah, dan bisa jadi salah satunya apa? Kembali hatinya kepada Allah. Makanya akhirnya kita jumpai, saya itu sering sekali mendapatkan ibu, orang kalau sudah berbakti kepada orang tua, masalah itu diselesaikan sama Allah. Makanya betul kalau banyak sekali para ustadz mengatakan siapapun yang memperlakukan orang tuanya kayak raja, hidupnya kayak raja. Siapapun orang tua yang memperlakukan orang tuanya kayak pembantu, ya hidupnya kayak pembantu. Karena apa? Karena kualitas kehidupan kita tercermin bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Saya sering berkata kepada para ibu-ibu di banyak tempat, kalau suami ibu lagi cerita, kok masalahnya berat ya beberapa waktu terakhir ini, sampaikan nasihat indah kepada suami ibu. Kapan kamu terakhir ketemu sama ibu? Kapan terakhir kamu berbicara dari hati ke hati dengan ibu? Kenapa? Di balik baktinya seorang anak kepada ibunya yang pertama, lalu kepada bapaknya, Allah singkirkan dia dari berbagai macam masalah. Karena apa? Karena syukurnya manusia tidak akan diterima sampai dia bersyukur kepada orang tuanya. Masa Ustaz? Iya. Yang ngomong siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maaf ya Bu, jangan ditulis dulu. Ada 3 hal yang tidak diterima sampai kita memenuhi syarat dari 3 hal itu. 1, ibu sholat atau tidak sholat? Sholat. Ibu sholatnya tidak diterima sampai ibu membayar zakat. Ibu rajin sholat, rajin tahajud, pelit, tidak pernah ngeluarin zakat, sholatnya menggantung antara langit dan bumi dan tidak pernah naik ke sisi Allah. Makanya kita mendapati, kata Ibnu Abbas, setiap perintah sholat selalu ada wa aqimus sholah wa atuz. Masya Allah ya, hafal Al-Quran luar biasa. Selalu aqimus sholah wa atuz zakah. Betul atau tidak? Betul. Yang kedua, taat kepada Allah, iman kepada Allah tidak diterima sampai iman kepada Rasul. Maaf ya, orang Yahudi beriman nggak sama Allah? Beriman. Orang Nasara beriman nggak kepada Allah? Beriman. Tapi kenapa iman mereka tidak diterima sebagaimana Muslim? Karena mereka tidak mau taat kepada Rasulullah Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran selalu bergandengan atiullah wa atiur Rasul. Masya Allah. Yang ketiga, syukurnya manusia kepada Allah tidak diterima sampai dia bersyukur dulu kepada orang tua. Dan kaedahnya syukur itu kan sederhana Ibu. Apa itu kaedahnya syukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Lah kalaulah seorang manusia syukurnya dia kepada Allah ditolak sama Allah karena ada menetes air mata seorang bapak dan seorang ibu gara-gara perilakunya, walaupun dia sujud, walaupun dia rukuk, tetapi dengan dia rukuk dan sujud ternyata meneteskan mata bapak dan ibunya ketika tercelup dalam rasa sedihnya, Allah tidak terima Bu syukurnya itu. Dan apa yang terjadi? Hidupnya seseorang yang ketika syukurnya tidak diterima karena dia tidak berterima kasih sama orang tuanya, inna adzabi lasyadid. Itulah kenapa akhirnya kehidupan orang yang tidak berbakti kepada orang tua itu pasti berantakan. Saya pernah melihat tayangan video Bu, ada seorang anak menggugat ibu kandungnya, hutang 2 juta, lalu memiliki bunga sampai 1 miliar Bu. Saya ngelihat wajahnya, saya tidak melihat ada kebaikan sama sekali kalau sudah semacam itu. Makanya maaf Bu, ibu dengan mertua, terutama dengan ibu dari suami kita, seberat apapun ibu, belum diberikan kecocokan frekuensi. Ingat satu saja, kalau ibu tetap mendukung suami ibu untuk memuliakan ibunya, demi Allah pegang kata-kata saya,
pegang kata-kata saya, ibu akan mendapatkan menantu yang akan mengkondisikan anak ibu untuk taat sama ibu sebagaimana ibu mengkondisikan itu kepada suami ibu, karena Allah semata, walaupun kita belum satu frekuensi dengan mertua. Karena memang janjinya Allah semacam itu, Bu. Janjinya Allah itu semacam itu. Makanya akhirnya ada sebuah kisah nyata ini. Kalau saya nyampaikan kisah nyata dalam lapangan dakwah, kalau bicara tentang anak yang berbakti, jawabannya banyak sekali. Tapi saya pernah mendapati sebuah kisah nyata, Bu. Banyak, salah satu yang saya pilihkan. Saya pernah mendapati ada seorang ikhwan ketemu saya sebelum Ramadan. Lalu dia itu mengatakan kepada saya, Ustadz mau minta apa? Saya mau nraktir Ustadz. Ustadz mau minta hadiah apa? Saya bilang, saya nggak butuh hadiah apa-apa. Antum baru ketemu saya sudah sekian lama, tiba-tiba minta sama saya hadiah. Nawarin saya hadiah. Lalu dia berkata, saya kenapa Ustadz? Senang sekali, syukur ketemu Ustadz. Beliau cerita, ada masalah yang pernah terjadi pada kehidupan keluarganya. Beliau sama istrinya, tiba-tiba beliau itu ada masalah besar. Masalah ini melilit beliau, membuat frustasi, membuat depresi. Dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Pada satu malam ketika beliau itu akan keluar, ya, maka istrinya tiba-tiba ngomong sama suaminya, Mas, malam ini kita nonton yuk, tapi nonton kajian aja di rumah YouTube. Coba kita mencari ketenangan di antara taman-taman ilmu. Suaminya berkata, oke, yuk nanti malam yuk, terima kasih ya udah ngingetin. Malam habis isya pulang, di kamar sudah dikongsikan nonton YouTube, Bu. Qadarullahu yasha, pilihan tema dan ustadz yang dia pilih pada malam itu adalah Ustadz Umar Mita. Saya juga nggak tahu siapa dia itu. Qadarullah, pada saat itu temanya yang beliau pilih tentang 4 perkara di dalam Al-Quran, yang salah satunya membahas tentang masalah orang tua, Bu. Akhirnya beliau tahu, ya Allah, beliau dengan rumah orang tuanya itu hanya sejarak 100 meter, Bu. Tapi sering sekali beliau tidak datang, sampai berhari-hari tidak datang ke rumah orang tuanya. Akhirnya beliau sama istrinya sadar, ya Allah, saya jarang jenguk ibu. Dari kejadian itu, akhirnya pagi harinya beliau berbuat baik sama ibunya, diperbaiki, dirapikan kembali hubungan dia dengan ibunya, Masya Allah. Dan dia sudah fokus saja, dia ingin merapikan hubungannya dengan ibunya. Waktu berjalan, sampai beliau tidak menyadari satu waktu ketika teleponnya bunyi. Lalu seseorang itu berbicara tentang kasus yang beliau dapatkan. Lalu beliau mengatakan, kasus itu dengan izin Allah, orang itu tiba-tiba datang membantu saya menyelesaikan kasus saya dan selesai, Ustaz. Padahal saya ketika berbuat baik sama ibu saya tidak ada niat kecuali saya itu karena saya merasa bersalah sama ibu saya. Tapi tepat ketika dia memperbaiki dan merapikan hubungannya dengan ibunya, satu persatu masalahnya dia dirapikan sama Allah. Masya Allah itu. Akhirnya masalah saya selesai, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Saya bercanda sama beliau. Wah, kalau kayak gitu hadiahnya helikopter bisa nggak, akhi, saya bilang. Tapi di situ akhirnya kita mendapati memang betul apa yang dikatakan oleh Allah. Siapapun mereka, kalau ingin bersyukur, syukurnya suami kita itu, Bu, jujur deh. Kita pakai SOP ya, yang ditentukan Allah. Syukurnya suami kita itu bukan kita, Bu. Karena kita partnernya dia ke akhirat. Tapi syukurnya suami kita itu kalau dia baik sama ibunya. Makanya maaf, jangan pernah menjadikan mertua menjadi saingan. Karena cintanya seorang laki-laki kepada ibu dan cintanya seorang laki-laki kepada istri itu jenisnya beda. Makanya kalau ada istri yang mengatakan, pilih saya atau pilih ibumu. Ini kalau ada yang masih kayak gitu, suruh ikut ngaji hari Kamis. Karena tidak bisa, Ibu. Dan maaf, Ibu, kalaupun ditakdirkan, ternyata kehadiran ibu berjumpa dengan mertua yang belum satu frekuensi, maka yang kita lakukan itu ya berusaha, berdoa, meminta sama Allah.
Lalu kita mengalah, karena bagaimanapun mereka adalah orang yang lebih tua hadirnya sebelum kita. Karena apa? Kebaikan ibu kepada mertua. Demi Allah, pegang kalimat saya, ibu akan mendapatkan anak yang dikondisikan pasangan mereka untuk terus berbuat baik kepada ibu, sebagaimana ibu menggigit rasa kecewanya, lalu tetap menyuruh sang suami untuk tetap berbuat baik kepada ibu. Maka perbuatan itu tidak akan dibalas oleh Allah di akhirat saja, tetapi dibalas di dunia. Itu yang kita harus paham. Ada seorang wanita, istri, ngomong, saya tidak bisa kalau ngomong mertua, Ustaz. Saya keras, tegas, tidak apa-apa. Tapi jangan kaget, kalau ibu sudah merambah tua, sudah mulai senja, sudah mulai batuk-batuk, jalan susah, tiba-tiba ada di antara menantu ibu yang ngomong, saya tegas sama mertua saya. Kama tadinu tudanu. Kalau dalam bahasa Rasulullah itu, sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu pula kamu diperlakukan. Paham ibu? Mau lagi milih antara saya dan mertua? Jangan. Ngalahnya sebentar, tidak lama, tapi balasannya 2 kali, dunia dan akhirat. Dan kita tentunya paham, sama mertua itu bukan kalah menang. Kenapa mertua saya gitu, Ustaz? Terutama mertua perempuan, biasanya kan begitu. Terutama mertua perempuan, ya karena ibu dan dia sama-sama perempuan. Yang terkadang masalah-masalah perasaan itu lebih didahulukan. Yang kadang-kadang masalah kecil menjadi besar. Karena ibu juga perempuan, mertua ibu juga perempuan, mungkin sama. Rasa memilikinya juga kadang ada. Kadang-kadang kenapa ya ibu saya itu, ibu mertua saya belum bisa melepaskan anaknya. Lah gimana melepaskan anak? Sebagaimana ibu kalau disuruh melepaskan anak, berat atau tidak berat? Sama bu sebenarnya. Makanya itulah yang menjadikan kita lega. Kita itu ada konsep iman sama hari akhir. Makanya itu yang bisa menenangkan. Coba kalau iman kita nggak ada iman hari akhir bu, nggak ada menantu yang bisa kuat. Tapi kenapa banyak menantu yang kuat menghadapi mertuanya? Karena yang membedakan satu, mereka ingat balasan di akhirat. Dan untuk berbuat baik sama orang tua, balasannya 2 kali, dunia dan akhirat dua-duanya dapat. Paham sampai di sini? Makanya akhirnya kalau ada masalah, itu akhirnya kita perhatikan itu apa? Hubungan ini dengan orang tuanya. Makanya kalau kita ngomong sama anak itu nanti mulai sekarang, poin yang pertama dipakai bu. Nak, kamu itu berbuat baik sama ibu, rapikan hubunganmu dengan ibu, telepon, cerita sama mama. Kalau ada sesuatu, bukan karena mama itu haus dengan perhatian kamu. Enggak. Mama itu punya teman arisan ada 200 orang. Enggak, sekali-kali kita agak-agak sombong dikit sama anak, enggak apa-apa bu. Mama itu ketika pingin supaya kamu cerita, kamu sampaikan kepada mama, bukan karena mama itu haus perhatian kamu, enggak nak. Tapi ketika kamu cerita, kamu sampaikan, kamu tanya kepada mama, apa yang kamu harus hadapi, itu kebaikannya bukan kepada mama, bukan karena mama haus perhatian, tapi itu akan berpulang kepada dirimu. Kenapa? Rapinya kamu dengan mama, maka jaminannya Allah akan merapikan kualitas kamu. Banyak bu orang biasa yang kita akhirnya mendapatkan keistimewaan itu bukan karena istimewa dia, ya karena ibu orangnya. Saya tuh kadang-kadang mikir, saya dengan apa yang saya dapatkan dengan izin Allah dan segala puji bagi Allah, saya tuh ngerasa ini bukan karena saya pintar, ya tapi karena saya punya orang tua yang mungkin sujudnya lebih panjang daripada sujud saya. Saya punya orang tua yang mungkin terkadang mereka rela untuk menggigit empedu yang pahit supaya kita makan ati yang gurih. Dan itu yang terkadang kita ini lupakan. Hari ini bu, saya sering dapetin ada orang itu pintar, circle-nya bagus, tapi hidupnya belangsakan bu. Kenapa? Karena nggak rapi hubungannya dengan ibunya. Tapi sering saya jumpai anak teman, ada orang yang cuma tamatan SMP, punya perusahaan, ternyata perusahaan itu sampai punya anak buah S1, S2, pimpinannya cuma tamatan SMP bu. Kalau kita ngelihat, selalu ada hubungannya dengan orang tua bu.
Makanya akhirnya saya pernah mendapati sebuah tulisan di WhatsApp, tapi bagus untuk menjadi perenungan untuk kita. Ada orang, dia ngomong, saya itu perhatikan, ini komunitas Chinese yang nulis ini. Tidak apa-apa, kita jadikan hikmah. Saya perhatikan teman-teman saya yang sukses dan tidak sukses. Sukses itu indikatornya dia sukses, atau bisa jadi mungkin bisnisnya nggak besar, tapi hubungan hidupnya baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Dan saya kategorikan teman saya yang kedua, yaitu yang tidak sukses, atau yang sukses tapi banyak masalah hukum yang terlilit, anaknya masuk penjara dan lain sebagainya. Saya bagi jadi dua. Saya datengin yang sukses dulu, saya datengin pintu-pintu satu per satu, lalu saya mencari benang merahnya. Benang merahnya apa ya? Semua yang sukses ini. Lalu dia mendapatkan benang merahnya. Di antara sekian teman yang saya datangi rumahnya yang sukses itu, saya dapetin benang merah. Mereka memuliakan ibu mereka. Lalu saya datengin teman-teman yang saya tidak sukses, walaupun dia kaya raya, indeks sahamnya bagus, tapi anaknya bermasalah, anaknya benci sama dia, ataupun yang memang bangkrut karena judi dan lain sebagainya. Saya datengin rumah mereka satu per satu. Saya dapetin benang merahnya apa yang menyamakan mereka. Saya dapetin benang merahnya satu. Mereka tidak rapi hubungannya dengan ibunya. Sampaikan, Bu, ini sama anak kita. Jadi anak kita itu harus diluruskan narasinya. Ya, Bu, nanti saya taat sama mama supaya mama puas, supaya mama bahagia. Enak aja ngomong kayak gitu. Nak, kamu itu baik sama Abi, baik sama ibumu, itu bukan karena kita yang butuh kepuasan dari dirimu, enggak. Tapi karena sesungguhnya kebaikan kamu sama kami akan memberikan kebaikan kepada dirimu. Bahkan kebaikan itu dilebihkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita? Ya karena sesungguhnya bakti kita terhadap orang tua kita itu akan memberikan kepada kita pintu tengahnya surga, Bu. Ya kalau surga sudah mendapatkan pintu tengah, apalagi urusan dunia yang sifatnya itu lebih kecil dan lebih mudah daripada urusan surga. Ya, Ibu paham kan? Saya sampaikan gini. Dalam satu riwayat dari Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud, maka dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Darda, Al-walid awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab au ihfathu. Nabi mengatakan dalam satu riwayat dari Abu Darda, sesungguhnya orang tuamu itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau kamu mau silahkan sia-siakan itu, tapi kalau kalian mau silahkan jaga pintu tengah surgamu. Saya sampaikan, kenapa Nabi mengatakan ausati babil jannah, pintu tengahnya surga? Karena biasanya begini, Bu, kalau ada deretan pintu, kita datang ke sebuah istana besar, Bu, kalau kita tamu terhormat, biasanya kita masuk dari pinggir atau dari tengah? Dari tengah. Yang biasanya dipasangi red carpet itu tengah atau pinggir? Yang dipasangi white carpet sini aja tengah nih. Enggak di sono. Kenapa kok tengah? Karena tengah itu secara logik sudah kita pahami, tengah itu yang paling menjadi pusat perhatian. Ya kan? Nabi dalam riwayat Abu Darda itu mengatakan al-walid ausatu babil jannah. Orang tuamu itu pintu tengahnya surga. Ya fa in syi'ta, kalau kamu mau silakan sia-siakan, fa'adhi dzalika, kamu sia-siakan. Tapi kalau syi'ta, kalau kamu mau jaga itu. Maka kita logikanya begini, Bu, memahami hadis ini simple. Kalau anak sudah mendapatkan pintu tengahnya surga, urusan dunia itu jadi gampang atau enggak? Surga sudah dapat kok. Analoginya sederhana yang sering saya sampaikan analoginya. Kalau ibu bisa membeli rumah di daerah Dharma Wangsa, Kemang, Jakarta, bisa nggak membeli rumah di daerah Bekasi? Bisa, karena rumah di Dharma Wangsa dan Kemang lebih mahal daripada rumah Bekasi. Tapi orang yang bisa membeli rumah di Bekasi, bisa nggak membeli rumah di Dharma Wangsa? Belum tentu, bisa iya, bisa tidak. Artinya, kalau kita boleh analogikan, rumah di Dharma Wangsa itu kayak surga. Orang kalau sudah dapat surga, dunia itu gampang. Orang kalau sudah bisa beli Alphard, bisa membeli Ayla. Tapi orang yang membeli Ayla belum tentu bisa membeli Alphard. Makanya akhirnya kenapa kita harus berbuat baik kepada surga ini? Karena sesungguhnya surga itu
terletak di punggungnya bapak dan ibu kita, Bu. Makanya maaf ya, kalau ada anak ngaji, hijrah, taubat, tapi setelah dia ngaji, dia ninggalin terus itu orang tuanya sampai orang tuanya sedih, ditinggalkan sendirian. Kamu itu mencari amalan kecil tapi luput dari amalan besar. Karena kornya, tahu kor? Karena kornya kita ke surga itu terletak kepada orang tua kita. Itu kor kita ke surga itu di situ intinya. Makanya akhirnya ridho dari orang tua itu mahal harganya, Bu. Makanya maaf sekali, kalau ibu punya waktu yang singkat ketemu dengan bapaknya ataupun ibunya, kalau waktunya nggak lama, satu, Bu, minta ampunan dan minta maaf sama orang tua kita. Yang kedua, minta ridho. Udah itu aja. Karena itu berkaitan tentang bagaimana kita nanti dalam kehidupan di akhirat. Ya, nanti kita akan bahas kenapa ya orang itu tidak bisa birrul walidain, akan kita bahas. Yang ketiga, sesungguhnya baktinya kita kepada orang tua itu akan menyelamatkan kita dari bukit A'raf. Ibu tahu yang namanya bukit A'raf? Bukit A'raf itu nanti di akhirat ada namanya neraka, naudzubillahi min dzalik, ada namanya surga, ada namanya bukit A'raf, Bu. Satu bukit yang tinggi, yang mana dia tidak di neraka tapi juga tidak di surga. Jadi mereka itu statusnya belum dapat secara pasti, tidak masuk neraka tapi juga tidak masuk surga. Jangan ngomong ya sudah alhamdulillah banget itu Ustadz, enggak gitu. Namanya juga belum jelas kok, digantung itu kan enggak enak. Maka akhirnya siapa nanti yang mendapatkan bukit A'raf itu? Kata para ulama, orang yang di bukit A'raf itu, salah satu di antara penjelasan para ulama itu adalah yang berada di bukit A'raf itu orang yang dia berjihad, dia membantu agama Allah, dia meninggal di peperangan ketika membantu Allah dan hatinya ikhlas karena Allah, tapi seiring dia berjihad dia durhaka kepada ibunya. Masya Allah, dia tidak bisa masuk neraka. Kenapa? Karena darah yang menetes membela kalimat Allah diharamkan oleh Allah dari api neraka. Tapi dia bisa memasuki surga. Kenapa tidak bisa memasuki surga? Karena surga tidak pernah dilewati sama seorang anak yang tidak mendapatkan ridho dari ibu dan bapaknya. Coba, Bu. Sedihlah, tidak jelas statusnya. Nah, sampai kapan? Sampai mereka nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Maka cara kita mengambil insight dari riwayat ini adalah, kalau orang berjuang di kalimat Allah itu pun tidak bisa terbantu masuk surga kalau mereka durhaka kepada orang tua. Apalagi ketika kita sudah tidak berjihad, tidak berjuang, lalu durhaka sama orang tua. Makanya saya tidak bisa bayangkan itu kasus-kasus yang sekarang terjadi itu. Ada anak bunuh orang tua, terus nasib akhiratnya itu terus gimana gitu. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, karena sesungguhnya baktinya kita kepada orang tua itu melejitkan doa kita melebihi kekuatan cahaya, Ibu. Doa itu terbantu, salah satunya kapan? Kalau kita berbakti kepada orang tua kita. Makanya Masya Allah ya, mana dalilnya Ustadz? Dalilnya tentang 3 pemuda yang masuk ke dalam satu gua. Pernah dengar hadis ini? Ada 3 pemuda masuk ke dalam satu gua, lalu menggelinding batu besar menutup mulut pintu gua. 3 orang ini dorong batu ini tidak bisa keluar. Akhirnya 3 ini orang sepakat, ayo kita sebutkan amal paling istimewa yang pernah kita lakukan untuk merajuk dan membujuk kepada Allah. Akhirnya 3 pemuda itu, saya nggak usah ceritakan itu, salah satunya berkata, perhatikan, Bu, saya itu selalu memberikan minuman air susu kepada ibu dan bapakku kalau aku pulang habis mencari ranting dan kayu. Satu waktu aku mencari kayu sampai kebablasan ke tengah hutan. Pulang kondisinya agak malam. Aku menjumpai orang tuaku tertidur. Aku pegang air susu. Anak-anakku menangis, istriku sudah ngomong, tapi aku tidak mau memberikan air susu itu kepada anakku sebelum aku memberikan itu kepada orang tuaku dulu. Aku tunggu
sampai mereka terbangun di waktu pagi. Aku berikan air susu itu kepada mereka, dan anak-anakku sudah tertidur kelelahan menangis sepanjang malam gara-gara aku tidak memberikan air susu. Kalau amalan ini engkau terima ya Allah, tolong geser batu besar yang menghimpit dan menghalangi kami ini. Allah terima, Bu. Allah yang bersemayam di atas arsy menggelindingkan batu itu, dan akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. Apa yang kita dapat, Bu? Coba deh lihat, Bu. Kalau kita berpikir secara logik, apa sih susahnya dia ketika pulang lalu mendapati orang tuanya tertidur, anaknya nangis? Secara logika, ya udahlah, kasih dulu sama anak-anaknya. Nanti pagi kalau orang tuanya bangun, buatin lagi, ya atau tidak? Tapi itu enggak yang diceritakan sama pemuda itu. Enggak, Bu. Pemuda tersebut diuji di titik comfort zone-nya dia. Dia rela. Saya enggak mau ngasih nih. Anaknya nangis sepanjang malam, Bu. Kalau kita melihat kisah ini dengan logika kita enggak masuk. Tapi kalau kita melihat ini dari perspektif orang yang tahu bagaimana kehidupan bersama orang tua itu segede apa di akhirat, perspektifnya akhirat, kisah ini masuk. Dan ternyata Allah terima, Bu. Kadang-kadang berbuat baik kepada orang tua itu tidak bisa pakai logika. Makanya akhirnya itu yang akhirnya para ulama mengatakan, kalau doamu pengen dikabulkan sama Allah, berbuat baiklah kepada orang tamu, nanti melejit seluruh doa-doamu yang kamu panjatkan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, sudah setengah 11, baktimu membersihkan dosamu. Artinya ada orang bunuh manusia, maka ketika dia ingin bertaubat, diarahkan oleh Nabi berbakti kepada ibumu. Artinya berbakti kepada orang tua itu paling cepat menggugurkan dosa. Makanya ibu itu senang kalau masih ditemenin orang tua. Kenapa? Karena sesungguhnya dosanya ibu ditebus ketika berbuat baik kepada orang tua kita. Dosa sebesar apapun selama masih punya orang tua kita tenang, Bu. Tapi bukan berarti alasan berbuat dosa loh ya. Mbak, kamu kok gibah? Nggak apa-apa, masih punya orang tua gitu. Bukan begitu. Tapi ketika kita mendapati ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya membunuh. Nabi mengatakan, punya ibu enggak? Sudah meninggal ya Rasulullah. Punya bibi? Punya. Ya sudah, berbuat baiklah kamu kepada bibimu. Kenapa Nabi mendapati ada orang pengen tobat dari kasus pembunuhan, tapi Nabi mengarahkan dengan pertanyaan, punya ibu enggak? Meninggal ya Rasulullah. Ya sudah, kamu punya bibi? Punya. Ya sudah, sama bibimu kamu berbuat baik. Artinya tidak ada amalan yang sebanding dengan amalan untuk menghapuskan dosa besar, kecuali adalah ketika dia masih punya orang tua dan berbuat baik kepada orang tuanya. Dan yang terakhir, karena sesungguhnya baktinya kepada orang tua itu akan menyelamatkan kita dari kecelakaan di dunia dan sifat kasar. Dibuka surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-32. Dibuka semuanya, Bu. Sudah? Coba dibaca, Ibu. Surat 19 ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berbakti kepada ibu, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Perhatikan ayatnya. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Karena aku, kata Nabi Isa, berbuat baik kepada ibuku, maka Allah itu garansi aku dengan dua. Walam yaj'alni, aku tidak dijadikan jabbar, jabbar itu kasar, syaqiyya, tidak celaka. Jadi kalau ada seorang anak, dia berbuat baik kepada orang tuanya, Allah jamin dia dua. Orang yang paling baik sama ibunya tidak akan kasar, dan orang yang paling baik sama ibunya
tidak akan dibuat oleh Allah celaka hidupnya. Makanya di situ surat Maryam ayat yang ke-32, surat yang ke-19 ngasih kepada kita sebuah clue. Kalau ada orang berantakan dan celaka hidupnya, selalu ada persoalan ketika berantakan antara hatinya dengan orang tuanya. Paham sampai di sini? Dan itulah 6 perkara why-nya kita, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Ya. Jadi semoga Allah memberikan kepada kita hal ini, 6 perkara ini yang menjadikan kita semakin paham. Berbuat baik kepada orang tua bukan karena orang tua membutuhkan dan haus kebaikan dan pujian kita selaku anak, enggak. Tapi berbuat baik kepada orang tua karena kebaikan kepada orang tua itu berbalik kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan ingat, kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Semoga kalau ibu dan bapak, semoga kalau ibu masih punya orang tua, bisa menyadarkan kembali hatinya. Kalau ibu sudah tidak punya orang tua, setidaknya kita sampaikan poin-poin ini kepada anak kita supaya anak kita faham bagaimana bakti kepada orang tua bukan urusan kepuasan orang tua, tetapi berurusan kebaikan dia selaku anak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Kita buka dengan tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini ya Pak Ustadz, ketika kita sebagai orang tua ini menceritakan tentang mama saya sendiri, 45 tahun yang lalu beliau ditinggal suaminya dan mempunyai seorang bayi dan anak berusia 2 tahun. Ya, di titik itu beliau kan harus bekerja karena meninggalkan anak 2 itu mau tidak mau ya Ustadz. Sehingga anaknya yang kedua ini dititipkan kepada mamahnya, yaitu nenek dari anak tersebut. Nah, setelah berangsur dengan berjalannya waktu, si anak pun berangsur dewasa dan sudah menikah gitu. Ternyata ada perlakuan dari si anak itu yang emang membuat mama saya sendiri merasa ya kurang berbakti gitu. Tetapi mama saya sadar dan meminta maaf terhadap kakak saya itu, bahwa perlakuan mama saya dulu mungkin kurang memperhatikan, kurang mengurus karena harus bekerja untuk mencari nafkah untuk kedua anaknya itu. Nah sekarang si anak tersebut ternyata itu dendam, maksudnya menaruh dendam terhadap ibu saya sendiri gitu, karena saya beda ayah gitu. Ternyata katanya dendamnya itu saya sakit hati dulu dititipin sama nenek gitu, maksudnya mama kurang mengurus gitu. Tetapi kan mama saya waktu itu juga terpaksa, nggak seperti sekarang kita sebagai ibu rumah tangga mungkin kalau ditinggal suami bisa berjualan di rumah, bisa apa, bisa ini. 45 tahun yang lalu mungkin nggak seperti sekarang gitu susahnya gitu. Nah di situ bagaimana seorang, ya maksudnya mama saya merasakan apa itu perlakuan kita, kan harus berevaluasi juga maksudnya terhadap apa yang kita dapatkan terhadap anak kita dulu. Perbuatan mama saya mungkin maksudnya salah gitu, tetapi kan sudah minta maaf, sudah menyadari, tetapi si anak tersebut tetap aja merasa bahwa dia sakit hati gitu. Ya. Nah bagaimana itu Pak Ustadz? Bismillah. Ibu, saya harus sampaikan, ini data dari para psikolog. Menitipkan anak kepada kakek, nenek, itu termasuk salah satu luka pengasuhan yang sangat hebat. Walaupun sang ibu ataupun bapak memiliki 1001 alasan, yang terkadang begitu sulit alasan itu dicerna sama anak. Ini fakta Bu, di kehidupan masyarakat. Banyak sekali mereka yang akhirnya dendam sama orang tuanya, ya karena merasa orang tuanya meninggalkan mereka, karena mereka hanya dititipkan. Jadi karena merasa karena hanya dititipkan, dan itu akhirnya berat Bu.
Lah gimana? Masalah ini sudah terjadi 45 tahun yang lalu. Maka kalaupun akhirnya sudah terjadi, maka yang kita lakukan banyaklah kita bertobat kepada Allah dan tentunya kita meminta maaf kepada sang anak. Tapi bagaimana ketika kita sudah meminta maaf tapi ternyata hati anak kita masih membatu? Maka cara yang paling tengah adalah setiap orang tua kalau menyadari dulu pernah melakukan kesalahan, lalu hari ini sudah menyadari kesalahan, maka kalau sudah menyadari kesalahan itu ada dua konsekuensinya. Yang pertama, dia akan mendapati sang anak langsung baik kepada dia. Atau yang kedua, anak akan menjadi ujian di sisa hidupnya. Dan kita tidak pernah tahu di satu atau dua kita akan mendapatkan. Tapi kalaupun ada ibu sudah minta maaf atas kesalahan ibu kepada sang anak, ibu sudah minta maaf, tapi anak tetap menyulitkan ibu dan membuat sedihnya ibu, maka kata para ulama, sikapi itu sebagai bagian dari keridhaan ibu. Ya Allah, saya terima ini karena memang ini salah saya, dan semoga sabarnya saya menghadapi anak saya ini adalah sabar yang akhirnya menggugurkan dosa saya nanti ketika aku berjumpa denganmu. Bulan lalu saya menyampaikan di sini, kalau kita sudah bertaubat dari kesalahan, kalau akhirnya kondisinya langsung berubah sesuai dengan keinginan kita, tidak ada tempat kita memuji kecuali Allah. Tapi kalau ternyata kita bertobat kepada Allah dan kondisinya berat setelah kita bertobat kepada Allah, maka terima sebagai bentuk konsekuensi kita menghadapi hukuman supaya menggugurkan dosa-dosa kita. Cuma itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Atau yang berikutnya, menanamkan kepada sang anak supaya belajar agama. Kenapa? Tidak ada narasi yang paling sepadan untuk menghapuskan luka dendam kecuali satu. Dia ingat akhirat untuk melupakan kesalahan orang tua. Kalau enggak, susah. Ada teman saya, Bu, dia ngerasa dia membuat luka pengasuhan untuk anaknya. Dia ngerasa saya ini membuat luka pengasuhan sama anak. Ketika dia sudah merasakan gejala-gejalanya itu sudah mulai ada, yang dilakukan oleh beliau sang bapak ini langsung memasukkan anaknya ke pondok, diberikan kesadaran untuk masuk pondok. Lalu akhirnya dia mendapati gejala-gejala yang sudah mulai kelihatan dulu, bahwasanya anak ini terlibat luka pengasuhan gara-gara saya sebagai bapaknya. Pada saat itu dia bilang begitu, tapi setelah saya masukkan ke pondok, gejala itu dengan izin Allah berangsur-angsur hilang, Ustaz. Karena memang dendam itu tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali satu, dia ingat akhirat. Dendam itu kalau nggak dibawa kepada konteks akhirat, hilang atau tidak hilang? Susah hilang. Maka cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah mengkondisikan supaya beliau belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Setiap hari raya Idul Fitri suami selalu ngajak kami mudik, tapi setiap hari raya saya tidak pernah bisa merayakan bersama ibu saya. Ibu saya merasakan sedih. Bagaimana saya harus menyikapinya? Karena ibu mertua selalu meminta saya selalu mudik. Pertama, dimusyawarahkan sama suami. Ajaklah suami, Bu, jalan berdua, makan mie ayam, lirik-lirik mata suaminya. Bilanglah, kondisikan, sesekali kita ke rumah orang tua saya dong, gitu, supaya berimbang. Saya yakin kalau kita selaku makmum menyampaikan dengan cara yang baik, kira-kira tersentuh nggak suami kita? Tersentuh, selama kita ngomongnya baik. Kecuali ngomongnya kita sudah, ini suami macam apa sih kamu itu, nggak punya perasaan, ya nggak akan pernah kena kalau kita sudah ngomongnya semacam itu. Saya doakan semoga insya Allah ibu diberikan oleh Allah kemampuan. Bagaimana birrul walidain pada orang tua yang sudah meninggal dunia? Itu jawabannya ada di poster yang sudah saya buatkan, dan nanti akan kita bahas bulan depan insya Allah. Bagaimana berbuat baik pada ibu mertua yang selalu bersikap tidak menyukai mantunya? Yakin? Atau jangan-jangan perasaannya aja? Nanti ibu
Bagaimana menyikapi mertua yang tidak menyukai mantunya? Nanti ketika ibu jadi mertua, gimana yang menyikapi menantu yang tidak menyukai mertuanya? Tidak akan habis, Bu, kalau kayak gitu hidup. Mungkin cara kita melihatnya yang diubah. Oh, mungkin ada belum kecocokan. Nah, kalau ada yang tidak suka, mungkin dicari dulu sumber masalahnya itu apa. Ya. Dia selalu salahkah bila mantu menjauh dari mertua walaupun dia selalu menyuruh suami untuk berbakti pada ibunya karena mertuanya tidak suka bila mantunya datang. Mungkin ibu tidak bawa martabak. Bu, ini kok semuanya dijawab asar, Ibu ini. Kita jawab yang ini ya. Selebihnya disimpan sama Ibu panitia. Jangan, Bu, penanya langsung nanti malah waktu ini nggak bisa ngabisin ini. Ya. Ustadz izin bertanya, saya mengizinkan. Ketika kita mendapatkan ujian melalui suami, misal terjadi kekufuran terus menerus, bahkan dari akhlak dan nafkah pun sudah tidak baik. Ketika istri terus bersabar dengan alasan untuk diniatkan ibadah karena menganggap suami ujian dalam rumah tangga, bagaimana tanggapan Ustadz? Tidak apa-apa kalau memang ibu bersabar. Tapi saya nggak ngerti nih, beliau mengatakan misal terjadi kekufuran terus menerus. Ini bahasa berat loh ini. Saya nggak ngerti nih, kekufurannya apa? Saya harus betul-betul paham. Saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau masalahnya adalah dosa, saya ingatkan ibu. Misal ibu punya suami melakukan dosa, ibu kena dosanya atau tidak? Saya ulang kembali. Ibu punya suami, suaminya melakukan dosa. Ibu kena dosa enggak? Benar. Kenapa? Karena tidak ada makmum yang terkena dosanya imam. Tapi kalau dosa itu terus dilakukan terus menerus dan tidak ada komitmen untuk berhenti, ibu diberikan hak untuk memilih meneruskan atau tidak. Kalau dosanya berkaitan tentang zina, ada dua kemungkinan. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka lebih baik menuntunnya, Bu, menemaninya, walaupun rasa perih itu tidak akan pernah hilang sepanjang hidup. Tapi kalau ibu pingin untuk berpisah karena terjadi perzinahan, secara hukum syariat tidak salah. Ada yang kedua, laki-laki berzina tapi tidak mau untuk berhenti dari perzinahan, maka ibu lebih baik berpisah. Kenapa? Wanita yang disucikan oleh Allah tidak pantas dicampuri sama laki-laki yang tidak pernah berhenti dari komitmen zinanya. Paham sampai di sini? Tapi kalau masalahnya hanya masalah sepele, tidak romantis, nggak usah minta pisah. Ya. Karena apa? Karena nyari keromantisan itu terkadang menunggu waktu dengan bersabar. Mohon penjelasan, apakah amalan atau perlakuan atau bakti anak kepada orang tua kandung dan mertua itu ada perbedaan atau sama saja? Misalkan kualitas dan kuantitas. Ya tentunya semuanya bahwasanya antara orang tua kita gini, Bu. Kalau orang tuanya suami, maka kepada orang tuanya dia tetap menjadi nomor satu. Karena anak laki-laki itu milik orang tuanya selama-lamanya. Tapi bagi seorang wanita, ketika dia memiliki orang tua, maka sesungguhnya kita pada dasarnya gini, para ulama mengatakan tidak usah ditanyakan apa perbedaan antara ibu kandung dengan ibu mertua. Kenapa? Karena pada dasarnya itulah yang berperan besar kita punya keluarga hari ini. Paham di situ? Ustadz mohon pencerahan. Siap. Apa yang saya harus lakukan sebagai seorang anak yang mendapati ibu saya berubah sifat dan kelakuan di umurnya seorang 83. Beliau membeda-bedakan anak yang kaya dan kurang mampu di depan kami semua. Beliau menyombongkan kekayaan anak di setiap tamu yang datang ke rumah. Apabila diingatkan, beliau akan marah dan menangis. Cara kita mengingatkan tidak selalu harus dengan lisan kita yang berkata, tapi doa yang kita panjatkan. Atau yang kedua, ibu pinjem lisan orang lain. Ibu putar kajian membahas tentang bagaimana orang tua ketika menghadapi masa-masa tua. Makanya kita itu akan menyelenggarakan, Bu, nanti tanggal 30 September
syamila wisdom, syamila untuk setiap orang tua. Di situ ada manajemen bagaimana menjadi orang tua, bagaimana ketika kita menghadapi masa tua, bagaimana menghadapi kematian. Insya Allah yang kita selenggarakan di daerah Jakarta. Tapi maaf, sudah sold out karena sudah tertutup. Nanti moga-moga di batch yang kedua ibu-ibu bisa bergabung atau orang tuanya bisa bergabung. Baru minggu kemarin saya mendengar bahwasanya suami saya sudah menikah lagi. Sejak 5 bulan yang lalu. Menarik ini kita baca. Insya Allah saya menerima dengan ikhlas karena Allah. Masya Allah. Yang masih sulit bagi saya yaitu bulan-bulan yang lalu ketika dia sering berbohong dan sering marah bentak-bentak saya. Yang kedua, beliau mau umroh dengan istri barunya. Apa kabar saya yang sudah menemani 22 tahun? Tapi nggak diajak. Alasannya karena istri barunya yang bayarin. Gimana Pak Ustadz? Gimana Bu? Mau kita jawab atau tidak? Begini Ibu. Nah, Insya Allah. Ibu yang istrinya? Oh bukan. Jadi begini. Poligami, saya sering ngobrol sama istri saya tentang poligami. Ini termasuk manajemen konflik saya dengan istri saya dalam masalah poligami. Alhamdulillah kami sudah selesai dengan masalah poligami. Saya nggak poligami sekarang. Tapi ada hal-hal yang ada hal baik banget yang disampaikan istri saya tercinta ketika beliau dan saya akhirnya awal-awal pernikahan itu kita harus tuntas nih membicarakan poligami. Ibu mau tahu poin-poin yang beliau sampaikan? Dan poin ini akan menjadi pelajaran saya. Beliau pada dasarnya tidak ada masalah dengan poligami. Beliau mengatakan, yang pertama, beliau berkata, poligami itu berat bagi seorang wanita. Jangan diperberat dengan cara yang tidak syar'i. Kalau ada seorang wanita mendapati seorang suami telah melakukan hubungan dan komunikasi jauh sebelum mereka menikah, lalu mereka menikah dengan alasan poligami, maka seorang wanita akan sulit membedakan apakah ini perselingkuhan yang di atas namakan poligami ataukah itu memang betul-betul poligami. Kata beliau, kalau memang harus poligami, bersih semua prosesnya sampai terjadinya pernikahan, dan saya siap untuk menerima. Ini yang pertama. Yang kedua, poinnya adalah beliau menyampaikan, jangan pernah berpindah ke perahu yang lain kalau perahu yang pertama sedang bergoyang. Kalau kamu sedang benci sama saya, jangan poligami, Bu. Kalau kita lagi terlibat cekcok, jangan poligami. Tapi ketika saya lagi cinta sama kamu dan kamu lagi cinta kepada saya, berpoligamilah pada saat itu. Karena saat yang kedua jauh lebih baik daripada saat yang pertama. Karena kalau orang ketika lagi gini, Bu, dia poligami. Istri kita menerjemahkan apa? Pelampiasan dan pelarian. Dan bukan poligami. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau sampaikan lagi. Kalaupun harus berpoligami, maka sesungguhnya jadikanlah istri yang kedua itu sepadan dengan istri yang pertama. Setidaknya saya tidak melihat bahwasanya alasanmu itu hanya karena syahwat. Karena begini, beliau menyampaikan, ada orang nikah, istri pertamanya berhijab, ikut ngaji. Istri keduanya, maaf ya bukan merendahkan, istri keduanya pakai rok mini, kerjaannya ke klub, diskotik. Lalu kamu beralasan, saya ingin menjadikan dia insaf dan bertobat. Berat rasanya itu terjadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ibu mau tahu? Yang keempat, kelima, kapan-kapan saya bahas. Tapi disitulah kita akhirnya mengerti. Saya itu sering sekali ditanya sama bapak-bapak, Ustadz, poligami itu kan tidak perlu minta izin kan?
Saya bilang, iya. Ya sudah, lebih baik kita minta maaf daripada kita minta izin. Saya bilang begini, jangan marah dulu. Saya sampaikan begini, Bu. Saya sampaikan begini, Pak, secara fikih, memang laki-laki itu tidak minta izin kepada seorang istri. Itu secara fikih. Tapi masalahnya hidup itu bukan hanya masalah fikih. Tapi ada masalah yang dinamakan kemakrufan dan kebijaksanaan sebagai laki-laki. Mosok bapak akan menikah kembali, lalu partnernya bapak, yang bapak tidur bersamanya, puluhan purnama bersamanya, melepaskan pakaian di hadapannya, lalu ketika bapak mengambil keputusan besar, lalu bapak tidak menceritakan itu dan tidak menyampaikan itu kepada istrinya bapak, apakah kita tempatkan istri kita hanya menjadi objek kebutuhan kita lalu tidak lebih daripada itu? Hidup dalam pernikahan itu bukan hanya masalah fikih, tapi di situ ada kebijaksanaan. Betul atau tidak? Kenapa? Karena biasanya Bu, nanti lebih baik ditanyakan sama yang sudah betul-betul praktisi lah dalam masalah poligami. Biasanya kalau pernikahan yang kedua terjadi tanpa diketahui oleh seorang istri, biasanya lukanya itu berat. Dan menyembuhkan luka itu begitu lama. Dan tidak bisa terhapuskan. Kalau ibu tadi yang bertanya, mana tadi ya? Kalau ibu tadi bertanya bahwasanya ibu sudah ikhlas, sebenarnya ini belum. Betul atau tidak betul? Kira-kira sudah ikhlas belum? Belum. Dan kewajiban sang suami untuk betul-betul mengkondisikan istrinya. Ini tidak kewajiban saya. Ya. Bagaimana perasaan saya? Ya ibu yang harus minta sama suaminya. Kamu sudah ngambil komitmen. Kamu sudah menikah kembali. Maka yang kamu harus lakukan adalah kamu mengkondisikan hati saya. Dan ibu minta sama suaminya. Kalau ibu tanya sama saya nggak terlibat, Bu. Saya nggak terlibat di sini. Maka supaya ibu ikhlas, minta kepada suaminya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Minta, Mas, Om, atau siapalah manggilnya, A kan sudah nikah, Mas kan sudah menikah, dan menikahnya saya tidak tahu. Tolong jagalah bagaimana saya mengkondisikan hati saya untuk tetap ikhlas menerima apa yang kamu pilih. Kamu kondisikan saya. Karena menenangkan hati seorang wanita, tanggung jawabnya siapa? Menenangkan hati seorang wanita, tanggung jawabnya siapa, Bu? Suami. Kalau tidak mendapatkan itu dari suaminya, kemana dia akan mencari pelampiasan? Ke tempat yang haram. Makanya ketika masalah ini, kalau masalah umroh, Bu, ini hanya masalah-masalah yang akan dihadapi, belum masalah-masalah yang lain. Walaupun sang suami mengatakan ini umrohnya dibayarin istri barunya, saya nggak setuju istri baru, istri lama, pokoknya istri keduanya. Maka sesungguhnya ini hanyalah masalah di antara banyak hal yang nanti pasti akan dijumpai. Maka yang dilakukan ibu pegang tangan suaminya, diajak ngobrol, gimana nih setelah dan pasca kamu menikah? Gimana perkembangan nanti ke depannya? Lalu kenapa kamu tidak memberitahukan kepada saya? Sampaikan supaya tuntas, Bu. Supaya tidak ada lagi dendam di antara pasangan suami istri. Dan itu harus diselesaikan dengan cara yang komunikatif. Ini aja masih banyak, Bu. Sampai di sini paham ibu-ibu? Paham. Jadi begitu yang kita harus sikapi. Saya mempunyai suami kedua. Karena yang pertama meninggal, tapi ibu saya tidak pernah setuju dan selalu membandingkan dengan almarhum. Dan diminta berpisah. Apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Apakah saya harus menuruti ibu atau suami? Pertanyaannya, alasan ibu kita apa? Syar'i atau tidak syar'i? Kalau alasannya tidak syar'i, tidak boleh mengikuti. Contoh,
Saya nggak suka mertua yang sekarang. Kenapa? Hitam. Misal, nggak boleh diturutin. Alasannya kalau alasan duniawi nggak boleh. Tapi kalau akhirnya saya nggak suka sama suamimu yang hari ini, kenapa? Nggak pernah sholat. Mungkin benar. Alasannya kenapa, mah? Iya, ternyata suamimu sering pakai jilbab. Gitu. Alasannya syar'i. Kalau alasannya syar'i silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau alasannya duniawi, tidak penting. Lebih ganteng suamimu yang pertama, lebih lembut. Ya namanya kelembutan beda-beda sesuai dengan pendidikan keluarga, Bu. Ada laki-laki yang mungkin nggak terlalu lembut bagi ibu, tapi dia tanggung jawab. Ada atau tidak ada? Ada banyak ibu, istri suaminya ibu mungkin di rumah biasa standar, orangnya lurus-lurus aja, kayak kan ibu kering aja kalah sama kakunya. Tapi sekalinya mengambil tanggung jawab, dia selesaikan tanggung jawabnya, ya atau tidak? Iya Bu, saya banyak kenal bapak jamaah-jamaah itu orangnya standar, lurus Bu, biasa aja kalau ngomong, tapi orangnya itu memperhatikan, selalu menyerap apa yang disampaikan. Orang itu beda-beda, tidak bisa kita paksa. Kalau alasannya tidak syar'i, tidak boleh ngikutin. Kalau alasannya syar'i, silahkan diistikharahkan sembari meminta pertimbangan dari pihak ketiga. Yang lainnya insya Allah kita akan jawab pada pertemuan setelah ini, insya Allah 1 bulan lagi. Ya sudah jam 11. Tadi satu persatu ibu-ibu sudah keluar. Saya sensitif sekali orangnya. Jadi biar disimpan sama panitia. Semoga Allah memberkahi kita. Ibu, suami ibu pasti tidak bisa memberikan kepuasan kepada ibu setiap waktu. Tapi satu Bu, tidak akan pernah menggelisahkan rasa puas yang mungkin ibu tidak dapatkan selama ibu tahu menikah itu bukan mencari puas, tapi menikah itu mencari 8 pintu surga yang memanggil nama ibu kelak di surga. Semoga ibu selalu ingat perkataan itu. Berikan senyuman kepada sang suami ibu, terutama di waktu pagi. Banyak laki-laki suka emosi di jalan, ya gara-garanya dia di rumah nggak mendapatkan senyum dari istrinya. Ya, makanya saya tutup dengan sebuah hadis dari Nabi. Ketika Nabi ditanya, siapa perempuan yang paling solihah ya Nabi? Nabi tidak menjawab yang banyak puasanya, sholatnya, yang banyak, yang panjang hijabnya, enggak. Nabi ditanya, siapa perempuan yang paling baik ya Rasulullah? Yang apabila suaminya memandang wajahnya, suaminya tenang, karena wajah istrinya itu menyenangkan. Maaf ya Bu, menyenangkan itu tidak selalu cantik. Banyak orang cantik tidak menyenangkan. Menyenangkan itu ketika hatinya tersenyum sebelum wajahnya tersenyum. Jaga pintu tengahnya surga ibu kepada suami, ibu bahagia dunia dan akhirat. Kalau nggak dapat di dunia, nggak apa-apa. Setidaknya di akhiratnya akan menuntaskan seluruh luka yang pernah kita lalui ketika di dunia. Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang komen, Ustadz sih ngomong doang, nggak ngerti rasa. Semua itu dimulai dari ilmu yang betul-betul kita tanam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu, kalau ada murid dan guru keluar bareng-bareng, yang dahulu muridnya atau gurunya? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya lagi. Sebenarnya guru mendatangi murid atau murid mendatangi guru? Berarti ini pengajian macam apa ini? Makanya insya Allah Ibu, bulan depan atau bulan depannya lagi, nanti saya kondisikan sama panitia. Tadi panitia sudah menyampaikan pengurus, saya mengundang ibu-ibu datang ke kantor Kreativitas Dakwah Syamilah. Ibu-ibu belum pernah datang kan? Semoga Allah ampuni dosa-dosa ibu. Nanti akhirnya insya Allah saya akan sampaikan ke para pengurus. Nanti ibu kontak dengan para pengurus, apakah dieksekusi Kamis pekan kedua bulan depan atau 2 bulan lagi. Nanti tunggu informasinya dari panitia. Saya senang sekali kalau ibu-ibu datang ke kantor kita menjadi keluarga di antara keramaian umat, senyawa, seilmu, sesurga. Semoga Allah berkahi kita. Sekali lagi, guru dulu atau murid dulu? Guru dulu.
Berarti saya selesai dulu. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.